Baik, selamat datang, selamat bergabung di dalam mata kuliah Pelaporan dan Akuntansi Keuangan. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan ke-14, saya akan membahas tentang jurnal penutup. Ya, di dalam jurnal penutup ini kita melakukan penutupan atau membuat akunnya menjadi nol. Ya, contohnya berkaitan dengan pendapatan. Pendapatan saldo normalnya ada di kredit ya. Karena pendapatan berada di saldo kredit, maka akan dibalik ke saldo debit supaya saldo pendapatan tersebut menjadi nol. Kemudian untuk beban, jika saldo normal debit, dia akan pindah ke kredit dengan lawan transaksinya ikhtisar laba rugi, itu juga ditujukan untuk menjadikan saldonya menjadi nol. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, berkaitan dengan pembuatan jurnal penutup, saya akan menggunakan salah satu atau beberapa website yang membahas tentang jurnal penutup. Teman-teman juga bisa melakukan akses langsung dengan cara mengetikkan journal.id/id/blog/2017 pengertian dan cara membuat jurnal penutup. Ya, berikut ini pengertian dan cara membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat daripada penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Ya, jadi pada awal periode akuntansi, dia akan menjadi nol. Kemudian, akun yang ditutup adalah akun nominal dan juga akun modal. Akun nominal dan akun modal. Nah, kita perlu tahu ya, yang manakah akun nominal dan manakah akun modal. Seperti itu. Nah, komponen yang termasuk dalam akun nominal adalah pendapatan dan beban. Ya, yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba rugi. Akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real. Ya, jadi teman-teman harus pahami itu dulu ya, bahwa komponen yang termasuk akun nominal itu ada pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modalnya adalah prive dan ikhtisar laba rugi. Nah, setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real, yaitu aset, liabilities, capital, atau equity. Ada harta, kemudian utang atau kewajiban, kemudian ada capital or equity. Nah, selanjutnya untuk memahami, ya kita langsung lanjutkan kepada table of content ya, table of content daripada outline yang akan kita bahas berkaitan dengan jurnal penutup. Berkaitan dengan jurnal penutup, kita akan lihat tujuan dan fungsi daripada pembuatan jurnal penutup. Ya, di sini tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup, kemudian cara membuat jurnal penutup tersebut, lalu ada akun pendapatan ya. Di dalam cara pembuatan jurnal penutup pada akun pendapatan, akun beban, ikhtisar laba rugi, dan akun prive. Nah, tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup yang pertama, kita akan menutup saldo
yang terdapat pada semua perkiraan sementara. Ya, kita di situ tentunya menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol ya, tujuannya supaya menjadi nol. Yang tadi saya bilang ada prive, nanti jadi nol. Prive kan saldo normal debit, nanti dijadikan nol. Lalu pendapatan saldo normal kredit, nanti dijadikan nol. Caranya gimana? Ini tinggal kita balik ya. Pendapatan di debit, pada ikhtisar laba rugi di kredit. Selanjutnya, agar saldo akun menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, ya, agar saldo akun modal ini menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Ya, sehingga nanti pada akhirnya saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Tujuannya kan harus sama ya, besarnya akun modal dengan modal akhir yang ada di neraca. Kemudian memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban tahun selanjutnya. Kan kita mau tutup di akhir periode, misalnya di akhir Desember. Nanti di awal Januari, jumlah pendapatan dan bebannya itu nggak kebawa dari saldo yang lama, karena sudah kita nolkan terlebih dahulu. Kemudian, tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup yang keempat adalah menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Ya, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Lalu mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan, karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Ya, jadi kita sudah pisahkan nih, mana sih periode-periode yang sekarang, lalu mana transaksi-transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Kemudian yang keenam, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya. Menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Jangan ditutup, ada AC. Menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan. Menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari satu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Dan akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Kita lihat ya cara membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu apa aja ya? Pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan juga prive. Ya, jadi akun-akun ini nih yang nantinya akan ditutup ya. Ada pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan juga prive. Nah, jurnal penutup juga dapat didefinisikan sebagai entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Ya, jurnal penutup ini juga dapat didefinisikan sebagai entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo berbagai akun sementara. Ya, untuk mentransfer saldo berbagai akun sementara atau atau akun nominal ke akun permanen dan juga buku besar. Nah, jadi kita caranya untuk mentransfer saldo berbagai akun sementara atau akun nominal ke akun
permanen dalam buku besar. Nah, jurnal penutup dibuat ketika laporan keuangan tahunan selesai disusun. Ya, jurnal penutup ini nanti akan dibuat ketika laporan keuangan tahunan selesai disusun. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun pendapatan dan pengeluaran itu memiliki saldo nol untuk memulai siklus akuntansi berikutnya, yaitu periode baru dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi kita di situ bisa melihat ya teman-teman ya, di mana hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun pendapatan dan pengeluaran itu harus memiliki saldo nol. Kita tutup akhir periode itu ya, di dalam akhir periode kan kita tutup buku, kita mau nolin. Nantinya begitu di siklus akuntansi berikutnya, kita nggak bawa saldo tersebut. Ya, tadi saya kasih contoh per 31 Desember kita tutup akhir periode, nanti di awal Januari tahun berikutnya kita sudah memiliki saldo yang baru. Ya, seperti itu. Nah, berikut ini adalah masing-masing cara membuatnya ya. Teman-teman bisa lihat di layar handphone dan juga di layar laptop teman-teman. Akun pendapatan. Definisi dari pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Ya, itu adalah definisi dari pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Nah, terdapat dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan usaha yang merupakan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Ya, pendapatan usaha yang merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, dan pendapatan dari luar usaha yang merupakan pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di sini berkaitan dengan pendapatan itu kan kalau kita buka di dalam laporan laba rugi kan, dia dalam laporan laba rugi ini kan di atas itu ya pendapatan yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Lalu di bagian bawah itu kan untuk pendapatan di luar operasi. Begitu pula dengan beban. Beban yang ada hubungan dengan operasi itu di bagian atas, kalau dalam laporan laba rugi, beban di luar operasi itu ada di bagian bawah. Ya, jadi maka di situ kita udah tahu tuh kegiatan usaha perusahaan dan pendapatan di luar usaha yang merupakan pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, setelah itu menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Nah, itu berikut contohnya ya, teman-teman bisa lihat di sana. Ya, pendapatan kan saldo normalnya kredit, tapi sekarang kita pindahin ke debit, ya nggak? Pendapatan yang awalnya di kredit, saldo normal, sekarang kita pindahkan ke debit. Pendapatan debit pada ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, akun beban. Akun bebannya, pengertian beban sendiri adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Ya, jadi kan kita di situ eh, mengeluarkan kan adanya pengorbanan. Untuk mendapatkan sesuatu perlu pengorbanan, ya. Nah, makanya dikatakan sebagai beban. Misalnya apa-apa? Misalnya biaya maintenance kendaraan. Biaya maintenance kendaraan kan kita harus mengorbankan dong dana sesuai dengan besarnya maintenance tersebut untuk melakukan servis kendaraan. Setelah selesai servis, kendaraan menjadi lebih fresh ya, atau lebih baik lagi kan setelah direparasi, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Asalkan biaya yang dikeluarkan itu ada hubungannya dengan usaha atau operasional perusahaan, benar nggak? Harus ada kaitannya dengan usaha dan operasional perusahaan. Kalau tadi saya bilang biaya maintenance kendaraan sejauh kendaraannya dipakai untuk apa? Dipakai untuk operasional perusahaan, misalnya dipakai oleh direksi untuk ketemu customer, atau dipakai oleh sales untuk mengunjungi klien, customer, dan lain sebagainya, atau dipakai oleh purchasing ketemu dengan vendor, supplier, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ada dua jenis akun beban, yaitu beban usaha yang merupakan pengorbanan langsung untuk kegiatan usaha dan beban lain-lain
yang merupakan beban yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha, ya. Jadi ada 2 jenis akun beban ya, beban usaha yang merupakan pengorbanan langsung untuk kegiatan usaha, dan beban lain-lain yang merupakan beban yang tidak ada hubungannya, beban yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Lalu menutup seluruh akun beban dengan cara menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban memindahkan akun beban ke ikhtisar laba rugi, ya, ke ikhtisar rugi laba ya. Bila teman-teman lihat, kalau beban itu kan saldo normalnya debit, betul ya? Beban itu saldo normalnya debit. Kemudian kita harus membalikan saldo normalnya ke cara kredit, karena kita harus pindahin ke kredit. Ya, jadi setelah menutup seluruh akun dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi, di mana bebannya awalnya debit, sekarang kita pindahin ke kredit. Beban di kredit kita taruh 5 juta, lalu debitnya adalah ikhtisar laba rugi, ya seperti itu. Yang ketiga, ikhtisar laba rugi, ya di sini menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Ya, di situ kita akan melakukan apa? Kita akan memindahkan saldo, ya, di dalam ikhtisar laba rugi itu menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Nah, di sini ada 2 kondisi yang bisa terjadi. Laba, di mana pendapatan lebih besar dari pendapatan, atau rugi, pendapatan lebih kecil dari pendapatan lebih kecil dari beban. Ya, jadi tergantung ada 2 kondisi ya. Kalau misalnya pendapatan lebih besar dari beban pasti namanya laba ya. Itu biasa disebut dengan surplus ya kalau di pemerintahan. Atau kalau pendapatan lebih kecil daripada beban maka disebut sebagai rugi atau biasa disebut dengan defisit. Nah, kita lanjutkan ya, berikut adalah contohnya nih. Apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi didebitkan dan akun modal dikreditkan. Ya, kalau misalnya terjadinya laba, maka akun ikhtisar laba rugi didebit, ikhtisar laba rugi debit, lalu modalnya dikredit 5 juta. Ya, kalau terjadinya laba. Dan apabila terjadi rugi, maka akun modal didebitkan dan ikhtisar laba rugi dikreditkan. Nah, kalau terjadi rugi, modalnya didebit, lalu ikhtisar laba ruginya dikredit. Sebenarnya cara gampang ingatnya ya, kalau modal bertambah kan saldo normal kredit. Kalau modal bertambah ya otomatis kita sebut laba, ya kan? Tapi kalau modalnya berkurang, pasti modalnya pindah ke debit. Ibaratnya itu terjadinya rugi. Karena nggak mungkin kan modal ada di debit. Kita anggap aja kalau modal ada di debit itu udah pasti kondisinya terjadi rugi. Nah, cara mengingat secara cepat. Nah, kemudian akun Prive. Menutup akun Prive, penarikan modal oleh pemilik. Biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Ya, menutup akun Prive ini penarikan modal oleh pemilik. Biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan cara apa? Memindahkan akun Prive ke akun modal. Ya, menutup akun Prive penarikan modal oleh pemilik biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan akun Prive ke akun modal. Berikut adalah contohnya. Pertama, kita harus ingat bahwa Prive itu saldo normalnya ada di debit, ya nggak?
Prive itu saldo normal ada di debit, tapi sekarang kita pindahin ke kredit. Prive di kredit, pada modal di debit. Prive di kredit 13 juta, modal di debit 13 juta rupiah. Nah, jurnal penutup yang disusun tergantung dari bentuk perusahaan, baik itu berupa perseroan terbatas kah? Ya, jadi kan bentuk usaha banyak kayak macam-macam ya. Bentuknya itu berupa perseroan terbatas, CV, firma, ataupun perusahaan perseorangan. Karena struktur modal dari jenis perusahaan di atas tentu aja berbeda, pasti dong. Kalau bentuknya PT nggak bisa disamain dengan CV, apalagi dengan komanditer atau dengan firma, ya, komanditer atau firma, atau lagi dengan persekutuan dan lain sebagainya ya. Punya keunikan, punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya nggak? Ya, ataupun perusahaan perseorangan karena struktur modal dari jenis perusahaan di atas tentu saja berbeda. Itu adalah pengertian dan cara membuat jurnal penutup dalam akuntansi yang harus kita ketahui. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan lanjutkan dengan pembahasan yang kedua ya, dengan membahas menggunakan website yang satunya lagi ya, saya mengambil dari website ini sarjanaekonomi.co.id/jurnal-penutup/. Ya, di sini teman-teman bisa melihat penjelasan tentang jurnal penutup. Nah, pembahasan kali ini kita akan bahas tentang jurnal penutup. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya secara lengkap. Ya, pertama teman-teman bisa lihat di sini daftar isinya ya, table of content yang akan kita bahas, pengertian daripada jurnal penutup, ya, kemudian tujuan jurnal penutup, fungsi daripada jurnal penutup, akun yang memerlukan jurnal penutup, cara mengerjakan jurnal penutup, cara membuat jurnal penutup, tahap-tahap penutupan buku, contoh jurnal penutup. Ya, itu adalah hal-hal yang dibahas atau table of content. Table of content. Daftar isinya. Pengertian jurnal penutup atau closing entries. Pengertian jurnal penutup atau closing entries merupakan salah satu bentuk jurnal yang dibuat setiap akhir periode akuntansi. Ya, salah satu bentuk jurnal yang dibuat setiap akhir periode akuntansi dengan sebuah tujuan untuk dapat mengenolkan perkiraan nominal yang terdiri dari revenue, pendapatan, expenses, biaya, dan prive atau pengambilan pribadi, dan juga mentransfer net income atau net loss ke modal. Mentransfer net income atau net loss ke modal. Nah, setelah closing entries apa sih Pak? Jurnal penutup. Ya, setelah melakukan penutupan jurnal dapat diposting ke setiap akun. Maka semua perkiraan bersaldo nol yang tersisa, yakni sebuah perkiraan real, aset, liability, atau modal. Ya, ada aktiva, utang, dan modal. Nah, akibat penutupan ini, saldo pada akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Nah, akun yang ditutup juga yakni akun nominal dan akun pembantu modal. Nah, yang termasuk akun nominal ialah sebuah pendapatan dan beban. Ya, yang termasuk akun nominal ialah sebuah pendapatan dan beban. Nah, sedangkan akun pembantu modal merupakan prive dan ikhtisar laba atau rugi.
Ya, akun pembantu modalnya merupakan Prive dan ikhtisar laba atau rugi. Nah, setelah jurnal penutup sudah diposting ke setiap akun, maka yang tersisa yakni pada perkiraan real. Ya, setelah diposting ke setiap akun, maka yang tersisa yakni pada perkiraan yang real. Apa saja kah perkiraan yang real itu? Yang tadi sudah saya jelaskan ya di website sebelumnya ya. Ada aset atau harta, liabilities utang, capital atau modal. Atau biasa disebut dengan equity. Ya, seperti itu. Nah, kemudian akun nominal itu merupakan sebuah akun yang bersifat, ya, bila kita lihat di sini, akun nominal itu merupakan sebuah akun yang bersifat sementara. Akun nominal itu merupakan sebuah akun yang bersifat sementara di mana fungsi pada akun tersebut hanya berfungsi sampai satu kali akhir periode akuntansi. Ya, jadi memang karena sifatnya itu hanya sementara, dia hanya berlaku atau berfungsi sampai pada satu kali akhir periode akuntansi. Nah, kita lanjutkan dengan tujuan daripada jurnal penutup. Memang sebenarnya jurnal penutup itu punya tujuan apa sih, Pak? Iya kan? Kita mau tahu nih tujuan daripada jurnal penutup. Tujuan yang pertama menutup saldo yang terdapat pada seluruh anggaran sementara sehingga pada anggaran tersebut menjadi nol. Misalnya ada saldo prive 10 juta rupiah. Saldo prive itu kan saldo normalnya ada di debit, ya kan? Berarti kita harus pindahin ke kredit. Prive di kredit, dan lawan transaksinya adalah ikhtisar laba rugi. Supaya nanti saldo akhirnya menjadi nol. Begitu kita mulai lagi tahun anggaran yang baru ya, nanti di situ akan terlihat bahwa saldo akhir tahunnya nggak kita bawa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya adalah pendapatan. Pendapatan itu kan saldo normalnya kredit. Karena pendapatan berada di saldo kredit, maka kita harus pindahin ke debit. Pendapatan di debit pada ikhtisar laba rugi di kredit. Ya, pendapatan debit pada ikhtisar laba rugi di kredit. Ya, jadi pendapatan itu saldo normal kredit, mau kita nolin jadi taruh di debit. Kemudian beban, ya beban juga misalnya bebannya ada 50 juta rupiah. Beban kan saldo normal debit ya 50 juta. Sekarang kita pindahin ke kredit. Bebannya ditaruh di kredit 50 juta pada ikhtisar laba rugi di kredit. Sorry, ikhtisar laba ruginya benar di kredit, bebannya harus di bebannya di kredit, ikhtisar laba ruginya di debit, ya kan? Itu untuk membalikan akun beban. Lalu yang tidak lupa, tadi kan kita udah kasih contoh pendapatan, sudah ya pendapatan debit, ikhtisar laba rugi, kredit. Beban itu di kredit, ikhtisar laba rugi di debit. Prive itu di kredit, ikhtisar laba ruginya di debit. Nah, sekarang terkait akun ikhtisar laba rugi, ya kan? Akun ikhtisar laba rugi itu maksudnya gimana, Pak? Nah, untuk akun ikhtisar laba rugi, teman-teman silahkan lihat terlebih dahulu kalau misalnya terjadi laba. Laba itu kalau apa? Pendapatan lebih besar daripada beban, ya kan? Kalau pendapatan lebih besar daripada beban, maka terjadilah laba. Berarti lawan transaksi kita, modal di kredit, ikhtisar laba ruginya di debit. Modal di kredit, ikhtisar laba ruginya di debit. Kemudian untuk kalau terjadinya adalah kerugian, kerugian berarti gimana? Berarti modalnya ada kita taruh di debit, ikhtisar laba ruginya kita taruh di kredit ya. Bisa dikatakan rugi kalau apa? Kalau pendapatan lebih kecil daripada beban. Pendapatan lebih kecil daripada beban, nah itu namanya adalah
rugi. Maka dari itu, modalnya itu kita taruh di debit pada ikhtisar laba rugi di kredit ya. Ini sebenarnya simpel ya. Untuk mengetahui hal itu, seperti yang sudah dijelaskan di website sebelumnya, kalau misalnya laba, udah pasti modalnya bertambah di kredit. Kalau misalnya rugi, udah pasti modalnya ada di debit ya. Karena kan modal kalau ditaruh di debit berarti kita nganggapnya pasti rugi, benar ya? Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tujuan jurnal penutup yang kedua. Itu buat apa, Pak? Tujuan jurnal penutup yang kedua supaya saldo pada akun modal memberitahukan jumlah yang sesuai dengan suatu kondisi pada akhir waktu. Sehingga saldo akun ekuitas akan sama dengan jumlah modal akhir yang dapat diberitahukan pada neraca. Ya, tujuan jurnal penutup yang kedua ini supaya saldo pada akun modal memberitahukan jumlah yang sesuai dengan suatu kondisi pada akhir waktu, sehingga saldo akun ekuitas atau modal ini akan sama dengan jumlah modal akhir yang dapat diberitahukan pada neraca. Kemudian tujuan jurnal penutup yang ketiga membagikan suatu transaksi akun penghasilan. Ya, membagikan suatu transaksi akun penghasilan dan kewajiban supaya tidak berbaur dengan jumlah nominal dari sebuah penghasilan dan kewajiban pada tahun selanjutnya. Jadi membagikan suatu transaksi akun penghasilan dan kewajiban supaya nantinya tidak berbaur dengan jumlah nominal dari sebuah penghasilan dan kewajiban pada tahun selanjutnya. Kemudian fungsi jurnal penutup ya. Fungsi jurnal penutup itu apa sih, Pak, ya kan? Pertama kita harus ketahui dulu tujuan atau fungsi dibuatnya jurnal penutup. Menyediakan suatu neraca awal waktu selanjutnya sesudah dilakukan jurnal penutup. Ya, jadi nanti menyediakan suatu neraca awal. Menyediakan suatu neraca awal, ya, menyediakan suatu neraca awal waktu selanjutnya sesudah dilakukan jurnal penutup. Yang menyediakan suatu neraca awal waktu selanjutnya sudah dilakukan jurnal penutup. Karena gini ya, kalau kita udah bikin jurnal penutup, pasti kan kita udah close dong, close book di akhir periode sebelumnya. Nah, kita nanti di awal tahun berikutnya kita nggak mau lagi bawa saldo itu lah. Orang kita udah balik, ya nggak? Saya udah balik tadi, pendapatan saya taruh debit, beban saya taruh ke kredit, ya. Kemudian price saya taruh di kredit. Kemudian untuk labanya dan kerugiannya sendiri sudah ada treatmentnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, memudahkan. Nah, tadi kan kita udah lihat yang kedua yang memudahkan saat dilakukannya suatu investigasi karena sudah dilakukan perantaraan, ya. Yang kedua itu memudahkan saat dilakukan suatu investigasi karena sudah dilakukan perantaraan pada transaksi yang berlangsung antara waktu sekarang dan waktu akuntansi selanjutnya. Ya, jadi memudahkan saat kita melakukan penyelidikan. Karena sudah dilakukan perantaraan pada transaksi yang berlangsung antara waktu sekarang dan waktu akuntansi selanjutnya. Kemudian menyediakan beberapa informasi keuangan yang sesungguhnya dari suatu perusahaan sesudah dilakukan jurnal penutup. Ya, jadi menyediakan beberapa informasi keuangan, yang sesungguhnya dari satu perusahaan sesudah dilakukan jurnal penutup. Jadinya kita bisa menyediakan beberapa informasi keuangan. Nah, akun yang sebenarnya ini, ya akun realnya itu, terdiri atas aset, kewajiban, dan modal. Aset, kewajiban, dan modal. Kemudian, akun yang memerlukan jurnal penutup, ya,
di mana tadi sudah saya jelaskan ada pendapatan, kemudian ada beban, ada ikhtisar atau saldo laba rugi, lalu ada price. Ya, ada pendapatan, ada beban, ikhtisar atau saldo laba atau rugi, dan price. Lalu cara mengerjakan jurnal penutup gimana nih? Kita perlu lihat ya kan. Cara untuk mengerjakan jurnal penutup, akun pendapatan yang ada pada sebuah laporan laba rugi dicatat di debit dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang terdapat di akun pendapatan yang ada pada sebuah laporan laba rugi dicatat di debit dan mengikhtisar dan mengkredit ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang terdapat di akun pendapatan. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian akun-akun biaya dikredit dengan beberapa jumlah masing-masing yang terdapat di laporan laba atau rugi dan mendebet ikhtisar pada laba rugi sebesar total biaya. Kemudian perkiraan price dengan jumlah yang terdapat di sebuah kolom neraca dikredit. Ya, perkiraan price dengan jumlah yang terdapat di sebuah kolom neraca dikredit dan mendebet akun modal dengan jumlah yang sama. Ya, perkiraan perkiraan price dengan jumlah yang terdapat di sebuah kolom neraca dikredit dan mendebet akun modal dengan jumlah yang sama. Jika suatu perusahaan memperoleh laba, jurnal yang dibuat ialah jumlah laba dengan sebuah perkiraan ikhtisar laba rugi di debit dan mengkredit akun modal dengan jumlah yang sama. Ya, jika suatu perusahaan itu memperoleh laba, jurnal yang dibuat ialah jumlah laba dengan sebuah perkiraan ikhtisar laba rugi di debit dan mengkredit akun modal dengan jumlah yang sama. Begitu pula sebaliknya, jika suatu perusahaan mengalami rugi. Yang tadi, kalau dia laba, pendapatan lebih besar daripada beban, berarti modal di debit pada ikhtisar laba rugi itu jurnal penutupnya. Kalau terjadi rugi, berarti pendapatan lebih kecil daripada beban, berarti jurnalnya ikhtisar laba rugi di debit pada modal di kredit. Sorry, ikhtisar laba rugi di kredit, modal di debit kalau terjadi kerugian. Ya, kemudian kita lanjutkan ya, cara membuat jurnal penutup. Ya, bagaimanakah cara membuat jurnal penutup? Untuk melakukan pembuatan jurnal penutup, kita sudah dihadapkan pada penjelasan-penjelasan seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya di depan. Nah, kemudian kita lihat ya, pertama itu adalah akun pendapatan. Menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan sebuah rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Ya, itu sudah cukup jelas ya. Tadi kita sudah lihat seputar itu aja lah pokoknya. Ya, jadi seputar di sana-sana juga pendapatannya di kredit, sekarang kita pindahin ke debit, pendapatan debit pada ikhtisar laba rugi, ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan akun beban ya kan. Ya, akun beban menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan sebuah rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Ya, menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan sebuah rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Kemudian kita lanjutkan ikhtisar laba rugi ya. Di dalam ikhtisar laba rugi
Ya, ikhtisar laba rugi menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan sebuah saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan sebuah saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di sini ada dua kondisi yang dapat terjadi ya, yaitu laba pendapatan lebih besar dari beban seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, dan kalau pendapatan lebih besar daripada beban, maka terjadi laba. Kalau pendapatan lebih kecil daripada beban, maka dikatakan sebagai rugi, ya. Di situ cukup jelas. Nah, keterangannya apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi dapat didebetkan dan akun modal dikreditkan, ya kan. Kalau laba akun modal kredit, ikhtisar laba ruginya didebet. Itu kalau laba. Apabila rugi, maka akun modal debit, modalnya didebit, ikhtisar laba ruginya dikredit. Nah, selanjutnya adalah akun prive, ya kan. Nah, di dalam akun prive menutup akun prive ya di sini penarikan sebuah modal oleh pemilik ya, namanya juga prive ya, pengambilan pribadi dong. Namanya juga pengambilan namanya prive berarti pengambilan pribadi. Nah, penarikan sebuah modal oleh pemilik biasanya hanya dapat terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan sebuah akun Prive ke akun modal. Berarti Prive kan saldo normal debit, sekarang pindah ke kredit Prive. Ikhtisar laba ruginya di debit. Sorry, Prive berarti ke akun modal ya, berarti modalnya di debit. Nah, kemudian tahap-tahap penutupan buku. Nah, ini yang harus kita ketahui. Tahap-tahap penutupan buku. Tahap-tahap penutupan buku. Yang pertama menutup sebuah akun nominal, ya di sini menutup sebuah akun nominal, kemudian menutup semua akun pendapatan dengan cara memindahkan akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi ya, mendebet pendapatan dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Kemudian setelah menutup semua akun pendapatan dengan cara memindahkan akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi, mendebet pendapatan dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Selanjutnya adalah menutup semua akun beban dengan cara dapat memindahkan akun beban ke ikhtisar laba rugi. Ya, dengan cara dapat memindahkan akun beban, ke ikhtisar laba rugi, mendebet ikhtisar laba rugi, dan mengkredit beban-beban. Lalu yang ketiga yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Ya, menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Nah, ada dua kemungkinan yang terjadi, ya kan? Ada dua kemungkinan yang terjadi. Jika perusahaan yang memperoleh laba, maka ikhtisar laba rugi ini dapat didebet. Jika perusahaan memperoleh laba,
Maka kisar laba rugi ini dapat didebet dan modal dikredit. Ya, jika perusahaan mengalami rugi, maka modal ini dapat didebet dan kisar laba ruginya dikredit. Oke. Lalu yang berikutnya adalah menutup akun Prive dengan cara memindahkan saldo akun Prive-nya ke akun modal. Ya, Prive tadi di debit, sekarang kita pindah di kredit pada modalnya. Saya harus revisi ya. Tadi saya di depan mengatakan bahwa Prive pada ikhtisar laba rugi, bukan. Maksudnya Prive pada modal. Prive saldo normalnya, Prive Prive ada di kredit, kemudian modalnya di debit. Nah, berikut ini adalah contoh jurnal penutup ya yang teman-teman bisa lihat. Ini adalah contohnya secara gamblang yang bisa teman-teman lihat bersama. Ya, di sini per tanggal 31 Mei penghasilan cetak, penghasilan kan saldo normalnya kan kredit. Nah, ini kita pindahin ke debit ya. Penghasilan debit, penghasilan cetak di debit, pada ikhtisar laba ruginya di kredit 2,3 juta. Kemudian untuk beban-beban itu saldo normalnya ada di debit kan. Sekarang kita pindahin ke kredit. Ya, beban-beban, gaji pegawai kredit, beban transport angkut kredit, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan, yaitu yang tadinya debit kita pindahin kredit. Lawan transaksinya pada ikhtisar laba rugi taruh di debit. Kemudian untuk modal, kalau terjadinya laba ya, menutup laba bersih ke perkiraan modal, maka jurnal kita adalah modalnya taruh di kredit apabila terjadi laba ya, modal di kredit 1.308.000, ikhtisar laba ruginya di debit 1.308. Kemudian untuk Prive untuk menutup perkiraan Prive dan mengurangi perkiraan modal, Prive-nya di kredit sebesar 250.000. Ya, karena Prive kan saldo normal debit, sekarang pindah kredit. Prive di kredit 250.000, pada modal di debit 250.000. Nah, demikianlah penjelasan singkat berkaitan dengan jurnal penutup, pengertian, dan juga fungsi, cara membuat, dan juga contohnya. Secara lengkap, semoga bisa memberikan kebermanfaatan bagi rekan-rekan sekalian dan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi yang membacanya. Terima kasih. Nah, ini saya ingin melanjutkan sedikit ya berkaitan dengan jurnal khusus. Ya, kita kalau kita lihat di sini ada jurnal pembalik, ada jurnal khusus ya. Coba kita lihat. Nah, di sini ada jurnal pembalik ya, teman-teman bisa lihat berkaitan dengan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ya. Di sini pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jurnal pembalik. Untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasannya secara lengkap di bawah ini. Contohnya ya, kita lihat di sini pembahasannya, daftar isinya, daftar isinya itu ada pengertian jurnal pembalik, tujuan daripada jurnal pembalik, fungsi jurnal pembalik,
akun yang memerlukan jurnal pembalik. Nah, pengertian daripada jurnal pembalik atau reversing entries merupakan salah satu jurnal yang digunakan ya, salah satu jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca ya. Jurnal pembalik atau reversing entries ini merupakan salah satu jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Ya, jadi nah jurnal ini sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Terus akuntansi bersifat opsional itu boleh atau tidak boleh dibuat. Bersifat opsional, kita boleh bikin atau nggak bikin juga nggak ada masalah. Juga, ya, apa juga. Nanti kan kita udah buat AJP-nya kan, kalau ada data AJP yang mau ngapain. Nah, tujuan daripada jurnal pembalik sendiri ya memperoleh yang baru, terutama yang akan berhubungan langsung dengan ayat jurnal penyesuaian tertentu. Dan untuk dapat menghindari kemungkinan di mana akan terjadinya kesalahan pencatatan 2 kali, kita jangan sampai ya, untuk transaksi yang sama, kita nyatet 2 kali. Lalu yang ketiga, mempermudah suatu pengawasan maupun juga konsistensi pencatatan. Mempermudah sebuah pengawasan maupun juga konsistensi pencatatan. Nah, fungsi daripada jurnal pembalik, fungsi jurnal pembalik ya dapat mempermudah pencatatan transaksi, dapat mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang akan berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Lalu menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi pada berikutnya. Jurnal pembalik ini juga dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang dimana jumlahnya cukup banyak ya. Kemudian pun pada saat kesalahan kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti cara menghindari pengakuan biaya maupun pendapatan yang double karena penyusunan night journal penyesuaian. Jadi bisa terjadi karena pencatatannya itu secara double ya, kita udah ngerasa belum nyatet, padahal ternyata udah nyatet, bahkan di periode sebelumnya. Nah itu bahaya. Ya itu untuk dapat transaksi yang akrual ataupun juga transaksi yang deferral tertentu. Nah, akun yang memerlukan jurnal pembalik, ya apa saja nih akun yang memerlukan jurnal pembalik? Yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar, yaitu akun untuk yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu beban yang masih harus dibayar. Ya, akun yang memerlukan jurnal pembalik, beban yang masih harus dibayar, lalu beban yang dibayar di muka apabila tercatat sebagai beban. Lalu pendapatan yang masih akan diterima. Kemudian pendapatan yang diterima di muka apabila tercatat sebagai pendapatan. Lalu pemakaian atas perlengkapan apabila tercatat sebagai beban. Ya, itu adalah tentang jurnal pembalik ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini nih ada jurnal khusus nih. Ya, kita lanjutkan aja selanjutnya membahas tentang jurnal khusus. Nah, pada pembahasan ini kita akan bahas tentang jurnal khusus. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan secara lengkap di bawah. Itu adalah table of content-nya.
Nah, jurnal khusus itu merupakan salah satu jurnal yang ada jurnal khusus ini merupakan salah satu jurnal yang ada dalam manajemen keuangan, kecuali jurnal umum. Jenis transaksi tertentu khusus. Nah, jenis-jenis daripada jurnal khusus, ada jurnal pembelian, ialah sebuah untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian, barang dagang ataupun barang. Lalu di jurnal penjualan merupakan satu buku harian dan fungsi dari jurnal pembelian ini untuk mencatat seluruh penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas, yaitu salah satu buku harian khusus dan fungsi jurnal penerimaan kas untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas dari hasil penjualan secara tunai. Bisa berupa cek atau kas masuk adalah nama lain yang sering disebut pada buku ini. Ya, jurnal penerimaan kas yaitu salah satu buku harian khusus dan fungsi jurnal penerimaan kas untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas dari hasil penjualan secara tunai berupa cek atau kas masuk adalah nama lain yang sering disebut pada buku ini. Lalu ada jurnal pengeluaran kas. Ya, jadi kalau di dalam jurnal khusus tuh dia khusus mencatat khusus pembelian, khusus penjualan, khusus penerimaan kas, lalu khusus pengeluaran kas. Ya, jurnal pengeluaran kas ini yakni semua buku harian khusus yang memiliki fungsi dalam proses pencatatan pembayaran beban, pembayaran utang dan sebagainya secara tunai. Bisa menggunakan kas maupun cek. Buku kas keluar adalah sebutan lain untuk buku ini. Nah, teman jurnal khusus pertama, peningkatan efisiensi. Kok bisa Pak efisiensi? Ya karena kita jauh lebih cepat ya kalau mau searching. Berkaitan dengan transaksi-transaksi yang udah kita catat. Karena dia spesifik, lebih ke arah khusus penerimaan kas, khusus kas keluar, khusus pembelian, khusus penerimaan kas, ya kan? Dengan mengadopsi jurnal khusus, pekerjaan pencatatan transaksi bisnis dapat dikerjakan oleh beberapa karyawan yang sudah mahir. Dalam hal ini, pencatatan tidak hanya dikerjakan oleh satu orang akuntan. Jadi ini seperti efisiensi antara bagian dari akuntan. Lalu yang kedua, meminimalisasi oleh orang tertentu yang sudah mahir dengan pekerjaannya yang diberikan kepadanya. Ya, setiap jurnal khusus ditangani oleh orang tertentu yang sudah mahir dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dengan begitu akan banyak pemeriksaan dari banyak pihak dan ini akan berimbas pada pengurangan kesalahan dalam pencatatan pembukuan. Kenapa Pak bisa dibilang mahir? Karena dia cuma ngerjain yang itu doang. Dia khusus mencatat tentang penerimaan kas terus. Atau dia khusus mencatat tentang pengeluaran kas, dia catat pengeluaran kas terus. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memudahkan memasukkan rincian data ya. Dalam pencatatan jumlah transaksi khusus, satu baris yang dirancang untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan. Satu baris yang dirancang untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan. Misalnya, pembelian barang dagangan dicatat pada satu baris, termasuk kredit ke akun pemasok dan nama pemasok, tanggal dan jumlah informasi yang diinginkan. Lalu mengurangi kemungkinan penipuan. Kemungkinan perubahan laporan palsu dalam akun akan berkurang karena transaksi jurnal dicatat secara kronologis, ya berurutan kan? Nggak bisa kita lengkap-lengkap karena dia khusus dengan transaksi khusus tersebut. Khusus penerimaan kas, khusus pengeluaran kas ya. Dan pihak tertentu akan bertanggung jawab atas kebenaran. Nah, selanjutnya kontrol internal yang lebih baik bila organisasi bisnis mengadopsi jurnal khusus. Hal ini dikarenakan jurnal-jurnal ini memungkinkan membagi pekerjaan ke beberapa karyawan, sehingga kontrol internalnya pun menjadi lebih baik.
Lalu penghematan waktu, ya di sini penghematan waktu dalam jurnal khusus, penjurnalan dapat dilakukan secara bersamaan oleh beberapa karyawan daripada satu karyawan, sehingga transaksi bisnis dapat ditulis jauh lebih cepat. Ya, lalu referensi masa depan. Transaksi yang sifatnya serupa dicatat dalam satu jurnal. Dan hal ini berguna sebagai referensi masa depan dan menjadikan pencatatan transaksi menjadi lebih mudah. Ya, kurang lebih demikian. Oke, untuk demikianlah penjelasan terlengkap mengenai jurnal khusus, pengertian jenis dan manfaatnya secara lengkap. Ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi semua teman-teman yang sudah membacanya. Akhir kata dari saya, teman-teman tetap menjaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. God bless you and Buddha bless you.